Halo movie lover, lagi-lagi gue datang menemani kalian dengan alur film yang kali ini menegangkan tapi juga lucu. Pernah bayangin gak orang yang jadi pengawal anak-anak sekolah ternyata mantan perampok? Jangan-jangan dia mau ngerampok sekolahnya. Yah, asal jangan rampok bu gurunya aja ya. Penasaran kan? Sebelumnya terima kasih buat kamu-kamu yang selalu setia nonton My Movie karena itu sangat berarti banget buat gua. Buat kamu yang baru nemuin channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Amin. Yuk, kita mulai. Kisah ini dimulai di tempat paling keras, tapi juga santai bro. Karena nggak usah mikir cari makan sehari-hari. Yaitu penjara. Di sana, kita kenalan sama Ray Bradston, cowok tangguh yang lagi asik ngobrol di telepon sama seorang wanita. Tapi namanya juga penjara, suasana nggak pernah tenang. Tiba-tiba ada tahanan lain datang nyamber seenaknya. Ray awalnya coba sabar, senyum-senyum kecut. Tapi pas si tahanan mulai kayak radio rusak, boom, Ray kasih satu tamparan ke wajahnya. Langsung pingsan. Setelah 7 tahun hidup bareng jeruji besi dan toilet tanpa pintu, akhirnya Ray bebas juga. Sebelum pergi, dia tinggalkan warisan intelektual berupa buku-buku yang dia baca ke sipir penjara. Ya, siapa tahu bisa bikin sipir lebih cerdas. Pas baru hinjat dunia luar, muncullah pria necis bernama Philip Laru, mantan partner in crime Ray. Datang naik mobil mewah, ngajak nostalgia sambil ngajak nerampok bank. Klasik. Tapi Ray udah insaf. Pas Philip tawarin dia naik mobil, Ray bilang, "Oke, tapi gue yang nyetir ya." Philip mikir, wah dia ikut nih. Baru duduk di kursi supir, Ray langsung tancap gas dan tinggalin Philip melongo di pinggir jalan. Ray akhirnya sampai di rumah, menatap foto istri dan anaknya. Dia bertekad, gue harus jadi cowok bener. Setelah bertahun-tahun hidup kayak karakter antagonis, kini dia mau hidup kayak karakter drama keluarga. Besoknya Ray datang ke rumah mantan istri, Lynn, dan anak perempuannya, Sally. Tapi yang dia dapat bukan pelukan. Lynn udah trauma, dan Sally kayaknya lebih pilih pelajaran matematika daripada ketemu ayahnya sendiri. Pedih bang. Gak nyerah, Ray besoknya datang ke sekolah Sally, mau minta maaf dan kasih pembuktian. Tapi Sally cuma kasih tatapan, terus pergi kayak angin. Mendadak ada suara ribut-ribut. Anak-anak berantem, Ray langsung jadi superhero dadakan, melerai mereka. Pas lagi nyelesain kekacauan itu, datanglah Miss Miller. Guru Sally lihat cara Ray ngomong. Miss Miller malah ngajak dia ikut tur museum. Ray langsung ngangguk, bukan cuma karena dia suka sejarah, tapi karena ini kesempatan mendekat ke Sally anaknya. Malam harinya, Philip datang lagi kayak mantan yang susah move on. Dia ngajak Ray merampok bank lagi. Tapi Ray tetap setia pada prinsipnya. No thanks bro. Soalnya, dulu Philip pernah nusuk Ray dari belakang, alias mengkhianatinya dan bikin Ray jadi penghuni tetap Hotel Prodeo, alias penjara. Besoknya Ray coba cari angin segar dan mampir ke rumah mantan istrinya, Lynn. Malah disambut suami barunya yang sok mesra. Dan mereka ciuman di depan Ray. Ray cuma bisa senyum kecut sambil mikir, oke. Tapi tetap nekat dia bilang ke Lynn, gue bisa bikin kalian bahagia, serius deh. Lynn, dia balas, bahagia gimana? Lo aja kerjaan gak punya. Tersentil harga diri dan dompet yang makin tipis, Ray pun tour the jobless, keliling nyari kerja. Tapi tiap tempat baca CV-nya langsung kasang spanduk, maaf, kami tidak menerima alumni penjara. Hidup Ray makin tragis waktu tahu apartemennya kebakar. Jadi sekarang dia bukan cuma pengangguran, tapi juga gelandangan. Akhirnya Ray menyerah. Dia ngangguk pelan ke ajakan Philip buat ikut misi bank job. Di mobil menuju bank, Ray bareng Philip dan 2 anggota geng, Goldie dan Dale. Sampai di lokasi, 3 temennya pakai topeng dan masuk bank. Ray dapat peran penting, nunggu di mobil. Tapi waktu duduk-duduk santai, dia lihat bus sekolah lewat. Dan siapa penumpangnya? Sally, anak perempuannya, yang mau tur ke museum. Hatinya langsung ciut. Gue mau jadi contoh buruk buat anak sendiri. No way. Dia keluar dari mobil, lempar kunci ke semak-semak, dan
kabur ikut naik bus. Di dalam bus, Sally langsung ngomel, "Turun, lo malu-maluin." Tapi Ray cuek. Dia tahu kalau pergi sekarang dia bakal kehilangan anaknya selamanya. Sementara itu, geng bang keluar sambil bawa duit, siap kabur. Mobilnya kosong. Ray raib, kunci pun hilang. Akhirnya mereka lari. Dalam kekacauan, Dale lari ke arah bus dan meninggalkan tas uang begitu saja. Dia kabur karena takut tertangkap. Tapi akhirnya jatuh kena tembakan polisi. Philip dan Goldie nyolong mobil lain. Lihat Ray lagi asik di bus, dan langsung panas hati. Mereka kejar bus, tapi malah ditabrak truk. Gagal total. Philip yang keras kepala nelpon sekolah dan cari tahu lokasi museum tur si bus. Sementara itu polisi interogasi Dale yang baru siuman di RS dan dapat bocoran, duitnya masih di bus sekolah. Di museum pemandu tur sakit. Ray yang otaknya lumayan terisi karena rajin baca di penjara, langsung jadi guide dadakan. Dia jelasin soal hewan dan sejarah kayak guru honorer bersemangat. Tapi keseruan itu nggak lama. Ray lihat Philip dan Goldie ngendap-nendap. Panik, dia ajak semua anak masuk bus lagi dan nyalain alarm kebakaran buat ngacauin situasi. Di sela kekacauan, dia nyamperin dua temennya ke kamar mandi dan bam! Ray mukul mereka. Lalu dia bilang, "Gua udah ganti hidup bro, jadi jangan ajak-ajak gua lagi." Setelah nanterin bocah-bocah ke tujuan selanjutnya, Ray turun dari bus buat ngecek bagasi. Nemu tas misterius, isinya duit segambreng. Dia sempat mikir, bisa nih beli rumah, mobil, plus langganan streaming seumur hidup. Tapi begitu nginget keluarga tercinta, dia langsung sadar, jangan sampai anak gue lihat gue di acara kriminal TV. Akhirnya dia milih ngembaliin duit itu dan nelpon Philip. Tapi belum sempat nyamperin Philip yang lagi nyebrang jalan, polisi nongol. Philip langsung kabur kayak maling ayam. Philip dan Goldie pun curiga. Wah, ini pasti Ray jebak kita. Dan mereka langsung manggil geng mafia Meksiko buat nangkep Ray. Sore itu, Ray dan rombongan bocah sekolah nyampe hotel. Bu guru Miss Miller langsung mode ibu kos. "Masuk kamar, jangan ribut." Ray pun masuk kamar bawa tas duit, lalu nelpon Philip buat bilang, "Datang ke hotel dong." Tapi Philip malah bilang, "Ngapain? Kirim ke tempat lain aja yang aman." Di tengah debat panas itu Sally muncul. Dia minta maaf karena udah nyolot. Mereka baikan. Malamnya Ray ngajak Sally ke toko musik, terus makan bareng. Tapi di hotel, detektif datang nyari Ray. Mereka cerita ke Miss Miller kalau Ray itu tersangka perampokan. Bu guru langsung panik. Setelah makan, Ray nganterin Sally balik ke hotel. Tapi Sally lihat berita soal ayahnya jadi perampok. Marah dong dia. Langsung konfrontasi. "Aku nyesel percaya kamu lagi ya." Tapi Ray nggak tinggal diem. Dia jelasin semua dan akhirnya Sally pun tenang, meski masih shock. Tiba-tiba Ray ngeliat detektif mendekat. Panik, dia nyuruh Sally ambil tas dari kamar. Setelah itu Ray suruh dia gabung sama temen-temennya lagi, sementara dia sendiri niat nembaliin duit itu. Tapi Philip dan Goldie malah nyulik Sally. Sementara itu Ray datang ke lokasi yang dijanjikan dan langsung disambut 3 preman Meksiko. Ray kesel karena dijebak, tapi Ray nggak tinggal diem. Langsung ajak mereka sparring dan menang telak. Tak lama telepon masuk. Philip bilang Sally udah diculik. Ray pun ngamuk ngancem balik, tapi Philip cuek dan minta Ray datang ke lokasi rahasia buat barteran. Ray pun naik taksi dan bilang ke sopir, "Begitu anak gua masuk mobil, gas, jangan nanya-nanya." Dan bener aja, rencana berhasil. Sally selamat, balik ke hotel. Tapi karena tahu bokapnya masih di zona bahaya, dia mutusin buat jadi anak yang tangguh. Bareng Josh, Simon, dan Benny, mereka bikin misi penyelamatan ala film action. Simon nge-track HP Ray, Benny lempar petasan buat nyibulin detektif,
dan mereka pun kabur dari hotel. Sementara itu, Ray lagi diikat di kursi. Philip ngamuk karena isinya tas ternyata cuma boneka, bukan uang. Ray tetap cool, cuek bebek. Lalu tim penyelamat bocah datang. Ada yang lempar petasan buat ngacauin suasana, sisanya nyelamatin Ray. Di tengah kekacauan, Ray malah punya ide gokil. Dia nelpon penyiar radio yang dia kenal dan boom, percakapan mereka disiarin langsung ke udara. Polisi dan Lin langsung ngegas ke lokasi begitu dengar suara Ray nyamber di radio. Sementara itu Philip dan Goldie yang emang udah cocok jadi duo penjahat gagal nyandera Ray dan anak-anak. Tapi mereka nggak sadar, semua omongan mereka termasuk rencana jahatnya kerekam dan live. Pas mereka udah siap-siap jadi koboi tembak-tembakan, polisi datang kayak pahlawan episode terakhir. Philip dan Goldie langsung diciduk. Akhir cerita, Ray akhirnya dinyatakan gak bersalah karena terbukti lagi bareng anak-anak waktu kejadian. Lin datang dengan ekspresi campur aduk. Lega karena anaknya selamat, tapi gregetan dan langsung nyosor Ray pakai tamparan. Ray cuma senyum sabar dan bilang, "Aku udah berubah kok, jadi versi upgrade." Adegan penutup, Ray duduk santai di stasiun radio, nerima telepon dari Philip yang sekarang jadi warga binaan. Philip minta tips hidup di penjara. Ray dengan gaya motivator dadakan jawab, 3 kunci utama bro. Hadapi kenyataan, jujur sama diri sendiri, dan tidur sambil peluk tas, nempel tembok. Yap, kadang masa lalu kita kayak bekas luka. Gak bisa dihapus, tapi bisa jadi pengingat buat gak jatuh di lubang yang sama. Ray ngingetin kita semua bahwa perubahan itu mungkin,